Kopi tuh sebenarnya ada genrenya nggak sih? Gue mau tahu deh, lu coba ceritain perjalanan pertama lu sampai lu bisa kayak gini, karena yang gue tahu lu tuh kan dulu awalnya kan gerobakan ya. Seenak-enaknya kopi, senikmat-nikmatnya nih. Kalau dinikmatin sendiri, tetap aja. Iya bener juga. Kagak enak. Bukannya kagak enak, biasa aja. Nah, 4 juta lu bisa sampai sekarang. Kopi tuh sebenarnya ada genrenya nggak sih? Kalau dibilang genre itu lebih tepatnya apa ya? Maksudnya kan Nyawanya banyak nih lah. ya kan, ada yang terlalu, mungkin gua nggak tahu ya apakah karena idealis atau karena apa. Orang nih, gua udah cocok nih sama kopi itu Yoi. ya kan, karena dia begini. Orang nih, gue pengen datang ke tempat itu karena tempatnya kayak gini. Yoi. Itu pengaruh sama genre nggak sih? Itu sih pengaruhnya sama nyawa si kedai kopi sih. Itu narasi yang mesti dibawa setiap kedai kopi. Jadi kalau menurut gua kedai kopi yang enak itu banyak. Kedai kopi yang unik juga banyak. Tapi narasi ini yang bikin beda. Nah, narasi ini dibuat dari mana? Dari si pemilik. Dari kalau menurut gua yang kedai-kedai franchise itu pasti dia bawa narasi dari yang ownernya. Misalnya boleh nyebut merek kan nih? Boleh. Misalnya Kopi Janji Jiwa, gue beli franchise-nya, mau nggak mau kan gue mesti jual produknya. Nah, yang bikin franchise-nya itu kan berarti dia punya nyawa di situ. Mau nggak mau kita kayak kepanjangan tangannya lah. Kalau gue kan di sini ibarat sendiri nih, ya ini nyawa gue, ibaratnya gue yang nyuntikin roh ke sini. Gitu. Oh, Jadi, berarti kalau lu pengen buka kedai kopi memang berdasarkan yoi. Dan apa yang pengen yang si pemilik pengen. Kayak misalnya gue di sini desain hampir semuanya gue desain sendiri. Apa yang gue suka, ya itu gue bikin. Kayak bangku, kayak semua di sini bangku itu hampir semua beda tempat, Kenyamanan. beda bangku. Nggak jadi nggak gitu. ada, kalau lu kesini pasti nggak ada bangku yang sama. Nggak kayak lu Nah, di itu kenapa nasi gitu? padang ya kan, gitu. Karena di situ kita nemu history sendiri cuy. Jadi kayak misalnya di bangku ini gue diputusin, lu bisa ingat di situ. Oh gitu ya? Yoi. Oh, lu mikir sampai ke sana? Jadi gue sih itu nggak kepikiran awalnya, tapi di situ gue belajar. Oh iya, orang tuh kayak lu makan di kantin dulu deh, ya kan? Lu di kantin ada nempatin tempat duduk lu aja, lu kadang bete kan? Iya, Nah bener. itu kadang si pengunjung juga sama kayak gitu. Jadi kayak, oh itu tempat kekuasaan gue ditempatin gitu. Oh, lu sampai ke situ ya mikirnya. Keren sih, keren. Nah, gue mau tahu deh, lu coba ceritain perjalanan pertama lu sampai lu bisa kayak gini, karena yang gue tahu lu tuh kan dulu awalnya kan gerobakan ya. Ya, gue Gerobakan gerbakan sampai gitu. sekarang lu punya tempat sebesar ini. Lu ceritain dari awalnya gimana? Awalnya itu Suka dukanya. awalnya sih coba-coba. Oh, udah kayak ini minyak kayak putih, Bos. Enggak sih. Buat Jadi anak yang coba-coba. kalau misalnya diceritain, emang gua tuh tumbuh dari bidang kopi yang organik kalau gua sebutnya itu. Jadi kayak gua emang tumbuhnya nggak secepat kayak brand-brand besar, tapi gua lebih ke pelan-pelan. Apa yang ada coba gua manfaatin. Kayak pertama gua di gerobak gua belajar satu hal yang beda. Oh iya, ternyata saat lu buka tempat yang mesti lu pikirin banget bukan dari produk lu, tapi pertama banget dari lingkungan. Itu yang gue pelajari dari tempat pertama gue, dari gerobakan. Karena gue di situ pernah lagi jualan ada beceng, kan gak lucu kan lu mati gara-gara kopi kan. Kira gue pindah gara-gara preman tuh kan, gue pindah kedua ternyata. Oh, sampai ada yang pengen ngancem lu gitu? Iya, karena minta jatah men. Lalu rame, ya pasti ada yang datang gitu. Jadi dari itu tempat pertama gue pelajarin, tempat kedua gue buka, oh iya ternyata ada konflik segala macam. Dan terus kalau kita besar pasti ada aja orang yang nggak senang sama kita, bener gak? Di situlah gue belajar, oh iya berarti cara maintenance itu pelan-pelan. Lu nggak bisa langsung roket, gitu, lebih cepet. Tadi kalau kata Mas Eko, mentor gue itu, lu mau kedai kopi yang mana? Mau cepet pamor, cepet redup, apa pelan-pelan tapi lu dikenang gitu. Kayak misalnya ya kayak kita tahu warkop lah. Warkop jualannya apaan sih? Iya. Dari zaman dulu Ya mie, kopi. ya mie, extra jus susu, Extra mantep jus, ya. iya. Dari zaman dulu sampai sekarang ya kan? Itu aja. Itu aja. Gak ada inovasi baru. Nggak ada inovasi. Ada nama inovasi cuy. Apa? Sate. Sate apa? Sate usus. Iya, Ada sekarang. Bener. Kebanyakan sate usus ya kan. Gorengan juga udah layu-layu tuh.
udah nyender aja tuh ya. Nah itu kayak gitu, jadi kayak misalnya itu gue dapat mentor dari Poteri Coffee juga gitu. Kalau dia bilang lah gue pengen jadi warkop, dia bilang gitu. Yang apa yang gue jual sekarang sampai nanti menunya tetap sama, tapi historinya yang di tempat itu yang beda. Jadi lu bisa ke satu tempat yang sama tapi dengan beda kenangan. Iya Bener gak? asik juga tuh. Yoi, gitu sih. Nah ini lu produk kan udah produk sendiri nih, udah ngerosting sendiri. Lu ada berapa produk sekarang? Sekarang produknya itu kalau dari menu dine in gue cuma ada sekitar 3 garis besar lah itu. Gue bilang kopi hitam, kopi susu, non kopi, udah itu aja. Dan kopi hitam ya udah, kopi hitam apa misalnya ya dia mau Japanese pour over, udah itu doang. Itu lebih ke metodenya kan? Iya, ya, jadi kayak semua kopi hitam. Kenapa? Karena pertama banget gue jualan itu gue semua menu banyak banget. Ya sama kayak kedai-kedai kopi lainnya lah. Tapi gue lihat dari sisi lain ternyata capek sendiri, Bung. Gitu. Jadi kayak misalnya lu nyuplai orang, iya, tapi lu sendiri kan biar mesti ada kesenangan lah karena gitu kan. Jadi gue bikin ya udah gue sama kayak warkop, jadi cuma ada kopi hitam, kopi susu, ya tadi sama non kopi. Analogi gue kopi hitam, kopi susu dan yang non kopi itu bisa berubah-ubah sih. Itu kayak tukang es kelapa. Tukang es kelapa dari zaman dulu tetap ada yang original, benar ya? Iya benar. Iya. Sekarang udah banyak yang rasa durian, kelapa durian, kelapa mangga. Ya itu kan variasi, tapi Variasi tetap itu. yang dari zaman dulu sampai sekarang itu apa? Ya, Original, ya, bener original, ya? bener. Tetap ada peminatnya. Jadi gue mikirnya ya tetap kopi tuh pasti sampai akhir nanti pasti ada peminatnya tuh, kopi hitam, kopi susu. Kayak kita deh belajar dari kopi Taki. Kopi Taki juga sama dari 1956 dia di Kongsel. Jualannya sama kopi hitam, kopi susu. Di Pontianak juga gue gitu belajar. Temen gue ke Pontianak, kedai kopi buka itu jam 3 pagi, tutup jam 8 pagi. Gak jelas kan? Rame anjing. Namanya kopi apa tuh gue lupa lu. Karena dia mungkin udah brandingnya dia udah bagus kali ya. Itu karena habitnya, Bung. Oh, habit. Jadi kebiasaan di Pontianak itu jam segitu ngopi. Subuh. Itu jam 3 rame dan itu gue pikir, oh iya, berarti emang peminatnya kopi itu bukan sekedar dia berdiri sendiri. Jadi gue mikir tuh seenak-enaknya kopi, senikmat-nikmatnya nih, kalau dinikmatin sendiri tetap aja. Iya bener juga. Kagak enak. Bukannya kagak enak, biasa aja. Nah, Iya enak nih, coba serap ngopi gitu dulu. kan. Yoi. Nah ini kopi apa cuy? Nah ini yang gua ambil dari Patuha. Dia dari Patuha. semi wash. Ini Terus dengan ininya temen ya, apa namanya? Ini lu jual Itu kemasan botolan, gini, botol. kemasannya buat gua botolan. Jualnya online apa? Kebanyakan di gua masih belum nanyain online, cuma paling via kontak lah aja, WA, DM gitu-gitu aja sih. Gitu. Nah, tantangan terberat lo apa sih bisa sampai saat ini kan nih lu udah mulai bagus lah. Gitu. Karena menurut gua ngeliat kemarin juga gua kesini rame nih. Nah tantangannya lu bisa sampai sini tuh apa aja sih biasanya? Kalau menurut gua tantangan terbesar itu adalah saat jatuh mesti bangkit lagi. Pernah lu? Ya pernah lah Jatuh. pasti. Gue jatuh itu ya tadi partner. Tinggal partner berat banget, Bung. Lu kayak lu ditinggal pasangan lah. Gak enak kan? Lu ibarat apa ya? Lu berjuang nih lagi bareng, ternyata bukan ditinggal sih, lebih tepatnya apa ya? Mungkin dia bikin apa ya, lebih gampangnya kata-katanya tuh lebih enaknya punya jalannya sendiri lah. Nah. Mungkin rezekinya di situ, sampai situ doang gitu. Nah ini kan setelah lu ngejalanin proses yang cukup panjang ini kan lu kan udah mulai ngerasain hasilnya lah ya kan? Menurut lo nih kopi ini memang udah passion lo apa memang lu masih mencari-cari sih sebenarnya? Kalau menurut gua sampai saat ini sih gua happy dengan apa yang gua jalani. Gitu. Jadi kalau gua dibilang passion pun mungkin ya ini gua masih happy sampai gua pengen lebih dalam lagi gitu sampai sekarang. Karena yang gua bangun tuh ya tadi kopi ini penunjang gua nanti nggak tahu nih. Kita nggak tahu nih nanti mungkin dari pelanggan gua ada yang jadi presiden kan kita nggak tahu kan. Pasti sampai saat ini gua masih happy, gua masih mau kenal sama banyak orang karena cuma di profesi ini doang gua bisa
kenal sama banyak orang, ketemu orang dan kayak nongkrong aja gitu. Tapi lu ada rencana mau buka cabang? Kalau untuk buka cabang ada rencana. Wow. Cuman ya kita lihat nanti lah. Karena itu juga sih, gue antara buka cabang itu pusatnya mesti kuat dulu. Benar. Gitu. Emang menurut lu sekarang lu nih ngebangun nih belum kuat apa gimana? Dibilang belum kuat, ya belum kuat kalau menurut gue ya, karena apa yang gue jalanin ini, gue bukan tipe yang belajar dari buku, learning to book dan gak ngejalanin. Kalau gue tuh tipenya gue jalanin dulu deh, baru gue belajar. Jadi gue learning by doing. Jadi kayak misalnya, gue punya masalah ini nih, gue punya masalah ini, kok masalahnya kenapa ya? Gitu baru gue gitu. Jadi itu gue lambat di situ sih kalau menurut gue. Nah sekarang itu kan orang udah via digital. Gue ini masih dibilang bukan gaptek sih, lebih ke gaptek lah. Iya, tapi gue heran cuy, maksudnya lu kan omset lu bagus nih, yang walaupun lu belum online ya. Iya. Kenapa lu nggak coba buka online juga? Sekarang kan online banyak. Jadi kalau ojek online gitu kan sekarang orang lebih banyak nyari ojek online cuy. Beli Diem di rumah. BMW aja bisa online sekarang ya. Bisa. Anjir, emang gokil. Beli kondomnya bisa online lu. Kalau lu malu ke Yang gue bingung es batu online anjir. Gimana es batu di Tokopedia anjir. Dikirimnya sampai sini cair ya anjir, bingung gue juga tuh. kadang orang nggak mikir ya. Iya, semua yang gue bingung tuh itu. Kan ongkir lebih mahal daripada Barang kita datang ya. sendiri. Iya. Bener dong. Bener. Tapi orang lebih suka itu cuy. Iya. Harga kopi berapa? Di lo 20.000 lah taruh lah, ya kan? Gua emang Ongkirnya itu. kalau kirim ke Cilengsi aja Lebih umpama mahal. ya, lebih mahal dong. mahal. Dibandingin dia harus ke sini. Sini. Tapi Kalau- apa karena lu terlalu idealis dengan konsep lo ini? Tapi kalau menurut gue itu yang bikin gue bertahan. Jadi kayak misalnya yang tadi gue balik lagi ke narasi, apa yang narasi gue sampaikan. Narasi yang gue sampaikan itu yang ngopi lu mesti di dine in. Gue ngopi dine in lebih murah gitu daripada take away. Terus gue di ngopi itu sebagai sarana lu diplomasi. Ya misalnya lu mau ketemu pacar, kemana sih lu? Iya, coffee shop sekarang ya habitnya. Lu sekarang mau meeting kemana sih narasinya? Coffee shop gitu. Jadi kayak misalnya kopi itu ya tempat lu menunjang lu untuk hidup habit gitu sih. Jadi ya banyak yang mesti dikait-kaitin, kayak misalnya kita pengen buka usaha tuh, satu kalau kata kenapa gua nggak online, satu karena gue belum stabil di person, apa ibaratnya tuh belum balance gue dari mesin ya. Kalau ibaratnya tuh kalau temen gue ada 6M, nah, gue lupa nih, cuma yang gue inget tuh mesin, material, meter tuh masalah, terus money, manajemen, satu lagi gue lupa dah. Nah dari situ 6 itu kita mesti jalanin bareng-bareng, nggak baru kita bisa survive. Jadi kayak ibarat kita wadah lu segini, satu cangkir, tapi yang dituangin seember, tetap aja yang lu ambil siapa? Iya, secangkir. Ya secangkir. Jadi yang lu mesti PR saat lu buat sebuah coffee shop itu wadah lu semana nih? Lu mau ngambil semana? Misalnya lu ngambil mau seember, tapi lu lihat dulu domainnya sampai seember gak? Gitu. Jadi yang dipikirin nanti kalau udah rame kayak apa nih? Iya benar. Karena gue pernah juga gue ngerasain di sini rame, tempat duduk penuh semua, tapi satu masalah gue, parkiran. Oh, parkiran. Yo. Tapi kan parkiran lu sebenarnya luas. Tapi seluas ini masih Iya, karena kalau kata temen gue juga saat kita buka sebuah kedai, yang kita itu gampang sebenarnya. Hitung meja sama hitung parkiran. Seberapa banyak meja sama seberapa banyak parkiran. Udah itu itu aja. harus disesuaikan. Yoi. Karena kan orang, gue bikin meja banyak nih, udah kayak nasi padang. Parkiran lu Parkirannya nggak ada, sama aja. Sama bohong, itu dari tempat kan, place. Gitu. Jadi kayak misalnya lu sama ini tempat meja lu seberapa banyak buat nampung berapa orang, parkiran lu seberapa. Nah, baru lu bikin. Kalau kemarin tempat gua luas sampai belakang kan, lu tahu. Tapi parkiran gua sudah sampai segini doang karena samping kan belum gua iniin gitu. Jadi kedepannya mungkin gua akan nambah parkiran, baru gua nambah bangku lagi. Karena nanti akan efeknya bahan dieksploitasi. Kalau gua nyebutnya ya,
setiap apapun yang dieksploitasi pasti akan ada imbasnya, bener gak? Iya betul. Iya, sama kayak gitu. Kayak misalnya lu dieksploitasi nih, lu capek, pasti ada imbasnya. Iya. Tapi pernah nggak sampai waiting list gitu? Ya paling cabut ya. Nyadar diri nggak punya tempat duduk, cabut. Karena kan kalau yang bener kan biasanya di depan ada resepsionis ya kan. Iya mah waiting list kayak di pizza lah. Tapi gue salut sih sama lu, maksudnya lu udah seramai ini lu masih terjun sendiri gitu. Kenapa lu nggak pakai tambahin karyawan nih? Sempet gue kayak gitu. Ya namanya bos kan enaknya di rumah cuy. Ya kan? Bos, ya itu dia. Tapi- Gue sempet kayak gitu, cuma kayaknya gue bukan di bagian itu deh. Karena gue sempet kayak gitu, gue budgeting 3 bulan nih. Gue budget 3 bulan, gue pengen kayak bos-bos gitu lah. Naik Rolls Royce gitu, nawaran anjing. Keren banget kali ya. Naik Rolls Royce gitu kan, masuk duit banyak. Berarti omsetnya bagus dong. Wih, parah Kalau banget. bisa sampai lolos. Iya dong. Kagak lah. Cuman dari situ gue budgeting banyak. Ternyata udah terlanjur mengakar sih gue bilang di sini. Jadi kayak gue nggak kuat di situ. Satu mungkin gue udah masih lemah tadi di masalah kayak misalnya pelatihannya. Gue waktu itu sempet tuh. Lu training sendiri? Training iya, gue training sendiri. Gue masih lemah di sistemnya keuangan, kasir segala macam. Jadi yang ada bukan makin melejit, malah makin ambruk. Malah bisa jadi bumerang ya buat lu. Iya, ya tadi gue belajar. Oh iya, 6M ini emang mesti balance gitu. Mesinnya, manajemennya segala macam gitu. Baru lu bisa naik bareng-bareng. Marketnya. Itu sih. Modal lu berapa sih dulu buka ini? Kalau dibilang awal nyemplung, Hmm. gue sih di sekitar 4 juta kali ya, 4 juta lu bisa sampai sekarang dulu kayak gini. cuy. Ya, gue pertama Keren beli lah berarti. modal kopi itu kan tahu sendiri. Ya pakai blender cabe, pakai Iya. banget apa. Gue paperless. Gue pertama jual itu 7.000. Pertama kali gue jual itu masih di gerobakan. Masih belajar. Emang yang dipelajarin ya itu grow up-nya pelan-pelan. Lu modal 4.000 aja bisa sampai kayak gini ya kan. Dulu gua modal gede coy. Cuman gua nggak tahu kenapa bisa hancur, nggak tahu Ya, lah. gua bersyukur. Mungkin karena gua nggak ada inovasi kali ya. Kalau inovasi itu gue ngalir sih. Gue lebih bersyukur itu gue ditemuin rezeki yang gue terima itu gue dapet teman-teman yang solid. Jadi gue nyebutnya Avengers sih. Jadi banyak nama-nama yang nggak bisa gue sebut satu persatu di belakang batas kota itu, gitu. Jadi ya itulah dari gue, mungkin gue bidangnya tuh di ini ngobrol. Tapi gue belum bisa nih manajemen. Gue belum bisa yang namanya keuangan segala macam. Nah, gue tuh didatengin orang-orang yang paham itu, dan itulah yang bikin batas kota sekarang. Oh iya, belajar. Banyak yang support lah ya. Yoi. Kayak Emang bisa. usaha sih juga sih kalau banyak yang support enak cuy. Kalau nggak ada yang support, kadang kita ketika kita lagi di titik terbawah nih, lagi sepi-sepinya lah. Oh, Karena kan sepi-sepinya. yang namanya kafe kan pasti ada naik turun dong. Iya. Nggak, jangan kafe lah, semua usaha pasti ada naik turunnya. Bener. Nah, ketika lu ada posisi di bawah nih, pernah nggak sih lu ngerasa gue nyerah lah gitu? Kalau dibilang nyerah, pernah nggak ya? Ya pernah lah. Ya itu tadi, gue udah bareng-bareng kita berpisah dengan teman-teman kita yang kita sayang. Itu berat banget cuy. Karena gue tuh bikin sistemnya tuh bukan segitiga ke atas. Jadi gue nggak ngeruncing ke atas. Gue semua tuh bikinnya kayak bukan piramida tapi lebih ke keluarga. Jadi kayak misalnya tuh kalau gue sebutnya tuh sistem laba-laba lah, jaring laba-laba. Semua tuh di tengah. Semua tuh tahu kalau ada getaran di kanan, di kiri, ada yang ketangkap segala macam. Jadi disitulah jadi kayak dia nggak bisa nih, ya dia pergi. Jadi itu yang bikin gue datang lagi nggak ya orang yang kayak gini gitu. Itu yang bikin, karena gue kan orangnya dia cepet deket sama orang gitu sih. Tapi lu pernah nggak nih selama lu usaha ini, lu ninggalin usaha lu ini? Maksudnya dalam arti gini, lu jarang-jarang lah kesininya, cuman ngontrol aja gitu. Iya itu pernah yang tadi gue bilang. Hasilnya gimana? Karena gue dulu dulu gue begitu usaha ada momen-momen tertentu atau waktu-waktu tertentu gue datang. Kalau gue nggak lagi malas banget gue nggak datang, karena kan gue dulu pakai karyawan kan. Iya. Gitu.
Cuman ya akhirnya hancur. Nah itu dia yang gue bilang tadi, kalau selama kita sistemnya segitiga piramid, yang di atas belum tentu semua ngejamah yang di bawah. Nah kan karena gue sistemnya itu gue di tengah, gue sih hampir kalaupun gue meninggalin ini paling cuma sehari 2 hari, tapi gue kangen. Jadi kayak apa ya, lebih ke rumah sih. Iya karena kan umur kayak kita gini kan Iya. sebenarnya lagi pengen main, Ya. cuman mikir juga kan pengen merit ya kan. Kadang gue kayak gitu, gue pengen ketemu anak-anak deh gitu. Iya jadi kan? gitu. Gue juga dulu begitu. Cuman kalau gue lebih berat, ya udahlah ke temen aja dulu dah, usaha udah jalan. Kalau gue Ternyata hancur sih. ya itu, gue karena gue sistem di tengah nggak pernah sih gue ninggalin gitu. Jadi kayak misalnya gue selalu ada di sini. Paling gue pun kayak tadi gue mau belaga bos itu selama 3 minggu. Gue duduk 3 minggu apa 3 bulan? 3 minggu, 3 bulan itu gue budgeting. Oh, budgetnya. Belum sampai 3 bulan kedenger kebisikan konsumen bilang, "Mas, gue ke batas kota jadi males dah, kayak nggak nemu feel-nya aja." Oh itu gue langsung nguring-nguringan itu, dan gue lihat sales emang parah gitu sih. Nah sekarang nih ada nggak tips-tipsnya buat teman-teman di rumah, mungkin siapa tahu ada yang pengen mulai usaha ini. Kalau pengen mulai saya ini, gue saranin sih sebenarnya mulai dulu aja sih kayak gue. Mulai dulu. Tapi Modal belakangan ya? modal ngikut. Modal gitu. Biasanya sih apa kalau kayak gue punya modal segini, ya gue manfaatin itu. Kayak misalnya budgetin, neken bener-bener budget itu yang khusus. Misalnya kayak gue semua di sini kebanyakan ngambil dari warisan. Maksud gue warisan tuh warisan kedai-kedai yang tutup. Oh ini? Iya, enggak kayak misalnya ini grinder. Gue alat manual ini kebanyakan gue beli second. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi apapun yang kita milikin itu sebisa mungkin manfaatin. Jangan sampai kan kita kadang ada dua ya, ada butuh, ada ingin. Iya betul. Nah biasanya tuh yang kita butuh dulu lah. Kalau kita pengen ingin mah banyak ingin ya pasti. Ya ingin mau banyak. Iya, gue kayak mesin roasting, gue mesin second, semua kebanyakan gue beli second. Tapi lihat produknya, oh masih bagus nih, layak dipakai, oke. Yang penting kita punya dulu. Kayak ibaratnya lu bisa nyupir, jadi supir angkot, apa lu belajar pas udah punya mobil gitu. Iya. Ya kan? Iya benar. Gitu sih. Jadi intinya kalau mau mulai usaha mulai aja dulu. Mulai dulu. Ya kan? Nanti ya ntar itulah tadi jam terbang. Jam terbang. Dia Seleksi akan alam. sendiri ya. Kalau misalnya pun gagal, ya mungkin segitu rezekinya. Kalau gue sih gitu. Saat lu mulai, lu ambil pilihan, jangan pikir gagal. Kalau emang pun gagal, ya lu coba lagi. Mungkin rezeki lu di situ, gitu. Tapi kan ini lo modal sendiri ya. Gue modal sendiri. Ini Nah, untuk sini. Ya orang tua nggak ini. Orang nggak tua bantu. pertama sih enggak. Maksudnya pertama tuh gue buat dapet tempat bobrok ini juga kan diomelin. Oh gitu. Jadi gua sebelum di tempat keempat ini ada 2 opsi, di ruko atau di tempat rumah hantu ini. Rumah hantu iya, karena gue taunya ini tempat waktu gua ngeliat updatean lu ya. Ini tempat anjur banget ya Iya, kan? kalau- Sekarang lu sulap nih. Iya. Ya kan? Tapi lu pernah nggak sih ada tentangan gitu dari orang tua? Ya pernah. Oh, iya. Dan pasti sih kalau gua bilang tantangan terbesar saat lu mulai usaha pasti dari orang terdekat, nggak mungkin enggak. Terus akhirnya lu bisa ngeyakinin gimana? Ya bukti cuy. Bukti. Kenapa orang terdekat kita itu jadi tantangan? Karena dia tahu kita. Ya mau kita bayar pakai apa? Pakai bukti lah. Contohnya nih gue bisa survive, gue bisa beli ini, bisa ini. Pasti kan juga oke. Nah terakhir nih Bukti Joy, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang nonton, yang pengen mulai usaha tuh harus kayak gimana? Kalau gue bilang setiap kali kita buka usaha itu kita nyebutnya ikhtiar sih. Jadi saat lo mau mulai ya kita niatinnya ikhtiar dengan niat baik. Selama itu baik pasti lo nemu jalan kok. Terus ini mau jalan. Yoi. Kalaupun gagal tadi gue bilang balik lagi ini ikhtiar. Kalau kata Didi Kempot kemarin tuh bilang kan kalau lu nggak kuat ya lu kudu kuat. Kalau emang lu bener-bener gak kuat ya mesti kuat. Gitu. Jadi balik lagi kita baliknya ini ikhtiar, Iya. bukan obsesi segala macam ya. Ini sampai pun gagal ya rezeki lu segitulah. Lu mesti nyari rezeki yang lain. Nah kalau nggak lu terusin rezeki lu, ikhtiar lu. Intinya teruslah berusaha, jangan takut, mulai aja dulu. Urusan modal bisa dipikirin belakangan. Buat teman-teman
yang suka sama video ini silakan di like, kemudian jika ada masukan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe.